Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan kita masih berbincang bersama Ketua KPU Kabupaten Karawang, ada Ibu Mari Fitriana. Dan pemirsa, saya ingatkan kembali juga bagi Anda, khususnya warga Kabupaten Karawang, diingat untuk dicatat tanggal pemilihan kepala daerah di Kabupaten Karawang itu tanggal 27 November 2024. Pastikan Anda ikut serta dan juga dalam setiap tahapannya agar bisa menghasilkan pemimpin yang diharapkan dan tentunya juga menjadikan pesta demokrasi ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan juga lancar. Bu Mari, kita kembali tadi sempat disampaikan bahwa di tanggal 1 Juni ada launching mulai dari maskot, lalu juga tadi maskotnya itu adalah ayam Ciparage dan ada jingle juga yang dibuat, Bu, ya, seperti itu. Boleh mungkin disampaikan kepada pemirsa apa judul jinglenya dan juga seperti apa makna dari lirik-lirik jingle yang diusung oleh KPU Kabupaten Karawang, nih, Bu? Iya, baik. Jadi judulnya itu Hayu Milih. Nah, ini diciptakan oleh almarhum Pak Reza Afiat. Beliau pernah menjabat juga sebagai Ketua KPU Kabupaten Karawang. Di antara liriknya di pembukaan itu, di pertama itu menjelaskan bahwa Karawang ini sebagai pangkal perjuangan. Karena kan yang seperti kita tahu bahwa peristiwa 16 Agustus 1945 itu di Dengklok itu menjadi pangkal perjuangannya Indonesia merdeka, gitu kan. Ada nilai historis di situ dan juga menjelaskan bagaimana Karawang ini membangun demokrasi di daerah. Nah, lalu di situ juga ada ada lirik juga ajakan pastinya, gitu kan. Hayu Milih di tanggal 27 November 2024 dan pada intinya adalah masa depan Karawang ada di tangan kita ketika kita memilih. Ya, kalau kita berbincang pemirsa terkait juga pemilihan bupati dan juga wakil bupati khususnya di Kabupaten Karawang dan proses juga terus berlanjut di mana salah satu tahapan itu adalah pendaftaran untuk calon perseorangan. Nah, Bu Mari, apakah di Kabupaten Karawang juga dalam proses pendaftaran perseorangan ini pada beberapa waktu lalu adakah yang berminat juga untuk mendaftar sebagai bakal calon bupati atau bakal calon wakil bupati ini, Bu? Ya, kalau untuk calon perseorangan sebetulnya kan untuk waktu pendaftarannya itu sama dengan calon dari gabungan ataupun dari partai politik, gitu. Tapi memang ada kekhususan karena calon perseorangan ini harus lebih dulu menyerahkan dukungan. Nah, masa penyerahan dukungannya itu di bulan Mei kemarin terakhir di tanggal 12 Mei. Dan sampai batas akhir waktu yang ditentukan untuk menyerahkan dukungan minimal itu tidak ada yang menyerahkan. Jadi kami waktu itu membuat press release bahwa di Kabupaten Karawang tidak ada calon perseorangan yang menyerahkan dukungan. Gitu. Baik. Jadi dipastikan perseorangan tidak ada. Tidak ada, Bu, ya, seperti itu. Dan tentunya partai politik akhirnya yang nanti akan berjuang, Bu, ya, untuk mengusung siapakah calon-calonnya yang nanti akan disajikan kepada pemirsa untuk dipilih sebagai bakal calon bupati dan juga calon wakil bupati di Kabupaten Karawang. Nah, kalau melihat nih, Bu, kontestasi pada Pilpres kemarin seperti itu untuk dukungan partai politik dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Karawang sendiri seperti apa nih, Bu? Nah, berdasarkan hasil pemilu 2024 kemarin, Pak Irfan, itu ada 8 partai politik yang berhasil duduk di DPRD Kabupaten Karawang. Untuk jumlah perolehan kursinya sendiri, yang pertama itu Partai Gerindra 8 kursi. Partai Demokrat 8 kursi, lalu Partai Nasdem 7 kursi, PKS 7 kursi, Partai Golkar 6 kursi, PDIP 6 kursi, lalu PKB 6 kursi, dan yang terakhir PAN 2 kursi. Jadi total secara keseluruhan 50 kursi. Nah, sementara di aturan, walaupun aturan pencalonannya itu belum terbit PKPU-nya, tapi kalau kita mengambil dasarnya di Undang-Undang 10 2016, itu ada aturan yang berbunyi bahwa ketika pasangan calon ini akan diusung oleh partai ataupun gabungan partai politik, itu harus minimal 20% dari jumlah kursi yang ada di
DPRD kabupaten tersebut. Nah, berarti kalau 20% dikali 50 itu minimal 10 kursi. Ya. Harus diperoleh oleh pasangan calon untuk bisa mendaftarkan diri nantinya ke KPU. Nah, dengan komposisi tadi yang sudah saya sampaikan, berarti kan tidak ada satu partai politik yang memenuhi untuk menghantarkan sendiri gitu. Berarti harus bergabung dengan partai yang lain. Oke, berarti nanti di Kabupaten Karawang akan ada partai koalisi yang nanti bergabung untuk mengusung ya bakal calon bupati ataupun juga wakil bupati untuk dipilih nanti oleh masyarakat. Nah, masyarakat sendiri kalau dilihat angka pemilih sendiri nih Bu, tadi kan ada dibilang tampaknya akan ada penurunan juga seperti itu dari TPS, lalu juga mungkin saat ini sedang diproses pemutakhiran data seperti itu. Apakah memang diperkirakan akan ada pengurangan atau sebaliknya nih Bu, pemilih ini akan ada penambahan di Kabupaten Karawang? Ya, daftar pemilih ini kan sangat dinamis ya, Pak Irfan. Kalau misalkan kita bandingkan, memang basic data untuk yang diolah nanti menjadi DPT ini berasal dari DPT plus DPK saat pemilu kemarin. Jadi jumlahnya pasti lebih tinggi nih untuk DP4-nya. Kalau misalkan di pemilu kemarin itu DPT Karawang itu 1.779.207. Nah, untuk di Pilkada 2024 ini DP4-nya daftar penduduk pemilihan itu ada 1.833.907. Nah, ini kan tentunya ada selisih ya dari DPT. Nah, itu selisihnya itu DPK. Nah, ini setelah dimutakhirkan nanti dicoklit pada 25 Juli hari terakhir itu akan mulai dilakukan rekapitulasi gitu kan secara berjenjang. Nah, itu nanti akan terlihat apakah angkanya akan sama di 1,8 atau akan bertambah gitu. Nah, pertambahannya pun kan akan seperti apa gitu, karena kan data penduduk dinamis tadi, ada yang masuk gitu kan yang usia 17 plus atau ada juga yang berkurang karena meninggal dunia dan pindah gitu. Baik. Nah, terkait target partisipatif dari pemilih sendiri nanti kita akan lanjutkan membahas ya seperti apa juga perbandingan nanti atau perkiraan, terutama kalau kita bandingkan dalam pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif untuk pemilihan kepala daerah di Kabupaten Karawang sendiri, seperti apa target yang nanti akan dicapai oleh KPU Kabupaten Karawang. Kita akan hadirkan informasinya selepas jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.